Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Yelna Yuristiari dalam YouTube channel aku Yelna Yuristiari. Seperti kalian tahu kalau YouTube channel aku ini adalah YouTube yang akan menjelaskan kepada kalian seputaran ilmu teknik sipil ataupun kehidupan aku sebagai engineer wanita di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin menerangkan sedikit saja kepada kalian tentang nilai uang sekarang itu tidak sama loh dengan nilai uang di masa depan. Kita langsung aja ya. Jadi yang pertama aku mau kasih tahu ke kalian itu namanya present value. Jadi present value itu adalah nilai uang di masa sekarang, yang mana nilai uang itu kita ketahui dari nilai uang di masa depan. Contohnya nih aku gambar. Sorry kalau ini nggak lurus, tapi ini maksud aku lurus. Jadi misalnya ini di tahun 2020. Terus misalnya kalian itu mewariskan sejumlah uang kepada anak cucu kalian, dan di tahun 2000 berapa nih? 2000 jangan uang deh. Kalian kasih adik kalian uang aja. Karena kalian kan belum tua. Jadi kalian buat di tahun 2023 aja kalau enggak. Ya, 2023. Jadi ini ada 2021 dan ini ada 2022. Jadi sekitar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, jadi ada 3 tahun jarak antara tahun ini, tahun 2020 sampai 2023. Anggap aja kalian memberikan uang kepada adik kalian di dalam sebuah kantong. Terus sama adik kalian uangnya itu dia setorkan ke bank. Dan di tahun 2023 ternyata uangnya itu adalah sekitar misalnya 10 juta. Jadi kalian kepo kan, kira-kira uang yang di dalam kantong yang aku kasih di tahun 2020 kemarin ini itu berapa ya kira-kira. Nah, jadi untuk mengetahui nilai di masa sekarang ini, jadi kalian bisa pakai rumus present value. Nah, ayo kita berpindah ke slide selanjutnya. Tadi kan ada 3 tahun nih, dari tahun 2020 sampai 2023 ada 3 tahun. Nah, untuk rumus awalnya itu present value itu sama dengan future value dibagi dengan 1 ditambah I pangkat N. Nah, apa tuh future value? Nah, future value itu uang kalian yang di tahun 2023 tadi. Di tahun 2023 tadi kan uang kalian 10 juta kan? Uang adik kalian. Nah, N itu apa? N itu tahunnya ini. Jadi ini namanya N. Nah, I itu apa? I itu adalah bunga bank. Bunga banknya misalnya setiap tahun itu dapat bunga bank itu 8%. Atau itu sama dengan 0,08 kalau didesimalkan. Ya udah, kalian hitung deh untuk mengetahui present value uang kalian yang tadi. Jadi uang kalian yang tadi itu berapa sih sebenarnya di tahun 2020? Nah, kita lihat future value-nya itu kan 10 juta. 10 juta. Terus kalian bagi dengan 1 ditambah 0,08 kan, ini 1 ditambah I berarti itu 1,08 dipangkatkan N nya berapa tadi? 3. Ya udah, kalian coba kalikan. Karena aku nggak terlalu jago untuk hitung-hitungan, aku ini hitung pakai manual ya. Oke, pertama aku mau cari 1,08 dikali 1,08, ini udah pangkat 2 dikali 1,08. Nah, pangkat 3-nya itu 1,259. Terus 10 jutanya kita letakkan di atas. Terus untuk mengetahui present value atau nilai uang kita di tahun 2020 tadi, ya udah 10 juta kalian bagi dengan 1,259. Nah, berapa tuh?
ternyata uang kalian di tahun 2020 tadi yang kalian letakkan di dalam kantong itu 7.942.811,76 rupiah. Wah, ternyata kalian itu untung sekitar 2 juta. Sebenarnya nggak untung sih, karena itu kan inflasinya, itu inflasi dari bank itu sendiri, jadi nggak untung sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian letakkan ke bisnis dengan I-nya 8%, terus bunga banknya 7%, berarti kalian bisa untung 1% tadi. Nah, itu hitungannya lain lagi, nanti kalian bisa hitung-hitung lebih advance lagi lah. Pokoknya perbedaan, bukan untung sih, ini lebih ke perbedaan uang kalian di masa kini dan di masa yang akan datang itu sekitar 2.057.188. Gimana nih? Jadi tertarik gak kalian belajar akuntansi? Jadi sebenarnya kalau kalian mau belajar sedikit akuntansi, kalau kalian jurusan teknik sipil, kalian bisa pilih project management. Jadi kalian bisa belajar sedikit tentang ilmu-ilmu present value, future value, annual value, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke future value. Nah, kalau future value itu adalah kebalikan dari present value yang tadi. Kalau present value kan kita mengetahui nilai uang di masa yang akan datang. Kalau untuk future value, kita sudah mengetahui nilai uang di masa sekarang, kita ingin tahu berapa sih kira-kira uang kita di masa yang akan datang. Oke, kita buat contoh case-nya itu seperti ini aja. Jadi ini waktunya, ini di tahun 2020. Jadi ceritanya kalian di tahun 2020 punya uang nih sekitar 5 juta misalnya. 5 juta. Nggak usah deh 15 juta, sorry aku galah. Jadi 15 juta uang kalian itu, kalian bingung nih, ini diapain ya. Jadi kalian ceritanya nggak mau nabung. Kalian mau putarkan uangnya itu di bisnis. Gini aja, sekarang kan lagi musim tuh bisnis bareksa ya, contoh-contoh kayak P2P lending kan. Jadi kalian mau invest kan uang 15 juta kalian itu ke P2P lending, sehingga nanti kalian itu akan dapat imbal hasilnya itu di tahun 2024 deh contohnya. Jadi ini 2021, 2022, 2023, dan ini 2024. Nah, setelah itu ini ada berapa tahun N-nya? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi N-nya ada 4 tahun. Present value-nya ada 15 juta. Nah, ceritanya nih, di proposal bisnis yang kalian terima, kalau kalian punya bisnis bersama mereka, misalnya bisnis ABC misalnya, kalian akan dapat imbal hasilnya itu I-nya itu sekitar, misalnya dia menjanjikan 15%. Jadi kalian mau tahu nanti di tahun 2024 ini uang aku ada berapa ya? Jadi ya udah, kita hitung aja berdasarkan proposal mereka. Nah, pertama kita harus tahu rumusnya apa. Rumus umumnya itu future value itu sama dengan present value dikali 1 ditambah I dipangkatkan N. Nah, kita kan udah tahu tadi tuh present value-nya berapa? 15 juta kan? 15 juta. 1 ditambah I-nya itu tadi kan janji dia 15% atau 0,15 dipangkatkan N-nya tadi kan ada 4 nih. Ya udah, kita masukkan aja ke rumus, terus kita kalikan deh. Oke, aku buka kalkulator aku lagi. Jadi aku kalikan dulu 1,15 dikali 1,15 1,15 dikali
1,15 dikali 1,15 dikali 1,15. Jadi 1/4-nya itu tadi 1,749. Ini 1,15/4 ya. Nah, untuk 15 jutanya tinggal kalian kalikan dengan 1,749. Tuaga. Itu ada sekitar 26.235.093 rupiah. Wow, jadi ternyata kalau misalnya kalian investkan ke bisnis ABCD tadi yang dengan imbal hasilnya 15%, perbedaan uang kalian di masa 2020 dengan 2024 itu, tadi kan 15 juta nih, 2024 itu ada 16 juta. Jadi perbedaan uang kalian itu, perbedaannya itu sekitar, nih delta ya, delta itu artinya berbeda. Jadi perbedaannya, deltanya itu sekitar 11 juta ya. Iya, 11 juta. Wow, jadi kalian bisa untung sekitar 11 juta. Sebenarnya bukan untung, sorry aku salah kasih info lagi. Perbedaan uang aja, karena untung rugi itu berdasarkan bunga bank. Jadi kalau misalnya kalian masukkan ke bisnis, kalian bisa dapat 11 juta ekstra dari modal kalian. Nah, kita harus menghitung juga inflasinya. Nah, untuk inflasi itu nanti akan aku terangkan di perhitungan yang lebih advance tentang future value dan present value. Jadi kalian tunggu aja dan jangan lupa subscribe. Oke, jadi itu aja tentang nilai present value dan future value versi aku seorang civil engineer wanita. Dan kalian jangan lupa follow aku di Instagram YelnaYYY. Kemudian kalian juga add aku di Facebook Yelna Yuristiari dan TikTok Yelna Yuristiari. Jadi kalian tolong di add aku ya, karena aku akan bahagia kalau kalian add. Kemudian terima kasih sudah mendengarkan YouTube aku ataupun sudah belajar dari YouTube yang pendek ini. Dan kalian bisa share ataupun komen, ataupun kalian bisa koreksi kalau misalnya aku ada salah rumus atau salah keterangan, kalian bisa koreksi. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye.